Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Senin. Hari pertama kita melakukan pertemuan sebenarnya untuk tatap muka. Berhubung ada edaran dan peraturan pemerintah yang melarang kita untuk melakukan tatap muka karena adanya pandemi, maka kita melakukan belajarnya di rumah atau BDR. Untuk itu, saya perkenalkan narasumber yang akan memberikan informasi secara terperinci kepada ibu-ibu semuanya di sini, agar mengerti apa itu yang dimaksud dengan BDR. Monggo saya persilakan untuk Ibu Lina mengisi materi hari ini. Oke, terima kasih Bu Moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-ibu, Ibu Guru juga, saya akan memberikan penjelasan apa itu BDR. BDR adalah belajar dari rumah yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Guru di sekolahan terkait dengan surat edaran dari pemerintah pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, maka pembelajaran diadakan jarak jauh, yaitu dengan cara belajar dari rumah. Tujuannya yaitu adalah tujuan dari BDR adalah yaitu satu, memastikan untuk pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua yaitu melindungi serta mencegah penyebaran dari penularan COVID-19 tersebut. Di sini kami akan menjelaskan yaitu keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, serta seluruh warga akan menjadi prinsip pertimbangan utama dalam melaksanakan belajar dari rumah. Untuk belajar dari rumah sendiri bagi ibu guru yaitu satu, sebaiknya untuk ibu guru itu tugasnya tidak terlalu memberatkan orang tua dan peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran ada sekitar rumah. Jadi pembelajarannya memakai pembelajaran yang ada alat bahannya yang ada di sekitar rumah. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil belajar bisa dikirim melalui WA group berupa video atau foto, bisa jadi rekam suara. Jadi itu ya Ibu Guru. Untuk ibu-ibu wali murid di rumah, kunci belajar tetap asik di rumah untuk si buah hati yaitu satu, menyediakan tempat belajar yang nyaman. Jadi bisa jadi di ruang tamu, bisa jadi di ruang kamar, bisa jadi di dapur dan dimanapun selama peserta didiknya itu merasa nyaman gitu. Dan juga bagaimana caranya orang tua itu membuat nyaman si buah hati. Yang kedua yaitu usahakan anak berpakaian sopan meskipun di rumah. Jadi nanti pas waktunya di foto maupun di video, jadi putra-putri ini panjenengan berpakaian yang sopan gitu, meskipun tetap berada di rumah. Yang selanjutnya yaitu sediakan peralatan sekolah. Nah, meskipun belajar di rumah, peralatan sekolah baik APK, tas, krayon, dan segala macam itu disediakan ya Bunda. Yang selanjutnya yaitu buatlah alat peraga belajar yang seru, jadi tidak membosankan untuk anak-anak. Jadi meskipun belajar di rumah, anak-anak tetap nyaman, tetap asik gitu. Apalagi kalau bisa ajak si buah hati mengobrol dengan teman sekelasnya melalui video call atau gimana gitu. Jadi anak-anak merasa bahwa oh saya masih ada teman, saya tidak sendiri belajar di rumah. Gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu lakukan aktivitas edukatif lain di luar jam belajar. Jadi, nun sewu untuk ibu-ibu wali murid
di rumah sebagaimana mestinya. Untuk menyiapkan makanan favorit si buah hati. Jadi sambil belajar, sambil nyemil juga, sambil berguru. Namanya juga si buah hati dengan umur PAUD anak usia dini. Jadi kita harus belajarnya seasik mungkin. Tidak ada tekanan untuk si buah hati. Untuk jam belajarnya itu relatif ya ibu-ibu, fleksibel. Tidak boleh dipaksakan. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, dan bisa malam. Dan itu pun belajarnya tidak dengan si ayah saja atau bunda saja, baik dengan siapapun keluarga yang ada di rumah. Okay? Jadi mungkin untuk ibu-ibu wali murid, jadi supaya bisa membuat si buah hati senyaman mungkin, supaya anak-anak juga tidak merasa bosan selama belajar dari rumah. Cuman itu dari saya, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo Ibu Guru atau Ibu Moderator, saya kembalikan lagi. Monggo Ibu Guru. Nah, terima Ibu Linawati. Saya harap Zoom ini ya Bu ya. Apakah dari wali murid ada pertanyaan? Monggo silahkan di unmute ya, semuanya mute-nya itu dihidupkan. Monggo Bu Aini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mau tanya, begini Bu, nanti untuk tugas-tugas anak-anak, bagaimana cara kita mengambilnya dan mengumpulkannya? Apakah itu sudah dapat dari Bu Guru atau kita membuat sendiri, Bunda? Tugas-tugas anak-anak itu. Oke, begitu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan saya jawab ya Bu. Untuk tugasnya anak-anak nanti setiap hari Senin, hari pertama masuk sekolah, orang tua wali murid perlu diingat, orang tua wali murid saja yang datang ke sekolah untuk mengambil tugas anak-anak. Untuk pengumpulannya adalah hari Senin berikutnya. Jadi selama 1 minggu itu hanya hari Senin ada tatap muka antara wali murid dengan ibu guru. Tidak membawa peserta didik demi keselamatan mereka. Tapi tetap harus kita patuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, cuci tangan, dan membawa hand sanitizer sendiri-sendiri demi menjaga keamanan kita bersama. Seperti itu, Bu. Nanti jadi setiap hari Senin, orang tua mengambil tugasnya, dan Senin berikutnya mengambil tugas yang baru, dan mengembalikan atau menyetorkan tugas yang lama kemarin. Seperti itu, Bu. Oke. Apa? Ya, sama-sama. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Bunda, bagaimana kalau anaknya rewel, enggak mau belajar sama ibunya, tapi maunya belajar sama bu gurunya. Katanya kalau bosen, kan kemarin sudah terlalu lama juga belajar di rumah, enggak pernah masuk sekolah, dan anaknya juga bingung. Anaknya itu pengennya belajar sama bu guru. Gimana kiat-kiat kita sebagai orang tua agar anak kita bisa nyaman walaupun belajar dengan kita. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, cara yang lain untuk biar anak bisa giat belajar atau tidak jenuh di rumah adalah dengan tidak memaksa anak-anak belajar ya, bunda-bunda sekalian. Terus juga memberikan, maksudnya itu misalnya anaknya suka belajar dengan makan, monggo sambil makan.
Ini waktunya fleksibel dan waktunya tidak ditentukan harus pagi, siang, atau malam. Jadi sesuai anak kemauan anak. Karena anak usia dini, cara belajar atau karakteristiknya adalah belajar dengan bermain atau seraya bermain. Jadi anak-anak tidak boleh dipaksa atau pokoknya harus selesai. Itu terserah anaknya biar mengalir seperti itu adanya. Jadi bagaimana caranya kiatnya orang tua itu tadi biar bisa bermain sambil mendapatkan pelajaran yang diinginkan di situ. Insya Allah nanti RPPM-nya itu kita buat semua media ada di dalam rumah, tidak keluar dari rumah atau membebankan orang tua. Seperti itu. Terima kasih Bunda. Terima kasih untuk Bu Guru Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? menjawab pertanyaan dari Ibu wali murid tersebut. Oke. Terima kasih Bu Guru. Maksud saya itu tadi segitu. Oke. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Saya anggap di sini sudah merasa cukup, sudah mengerti tentang BDR untuk wali muridnya. Bila ada yang tidak mengerti, nanti bisa kita lanjut lewat WAG, WhatsApp Group Orang Tua Wali Murid. Di situ nanti kita bisa berbagi tentang tips, berbagi tentang kegiatan anak-anak, juga berbagi tentang tugas-tugasnya anak-anak dan tugasnya ibu guru. Oke. Sekian pertemuan Zoom hari ini. Saya harap di pertemuan berikutnya tetap akan terlaksana seperti ini dan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.